Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Panji Patahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi buruh dan sistem kerja masyarakat industri. Buruh dan sistem kerja masyarakat industri terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengertian sistem kerja masyarakat industri. Sistem memiliki pengertian atas rangkaian yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung sedemikian rupa sehingga interaksi saling mempengaruhi dari satu bagian ke secara keseluruhan. Jadi contohnya itu seperti sistem lampu di kendaraan motor. Jika salah satu kabelnya itu terputus atau salah satu bagiannya itu tidak terhubung, maka lampu itu tidak akan menyala. Nah, jadi harus saling terhubung satu sama lain. Yang kedua, di sini saya akan menjelaskan karakteristik kerja masyarakat industri. Karakteristik ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada kohesivitas masyarakat industri, yang kedua perilaku masyarakat industri, ketiga budaya masyarakat industri, dan keempat sistem mata pencarian masyarakat industri. Kohesivitas masyarakat industri. Manusia itu cenderung bersifat dinamis. Selalu ada perubahan yang terjadi pada setiap diri manusia itu sendiri. Jadi semakin meningkatnya kebutuhan, maka manusia itu semakin giat dalam bekerja, contohnya seperti itu. Nah, yang kedua itu perilaku masyarakat. Mungkin secara umum manusia itu dapat mengurus dirinya sendiri tanpa ketergantungan orang lain. Yang ketiga, budaya masyarakat industri. Masyarakat secara bertahap menerima adanya zaman baru, yaitu seperti modernisasi. Nah, mereka itu mulai menerima adanya budaya yang ditularkan dari luar. Mereka mau belajar terhadap budaya yang mereka dapat dari luar gitu. Yang keempat, sistem mata pencaharian masyarakat. Mata pencarian masyarakat industri yaitu seperti bercocok tanam, jadi buruh pabrik, ya kurang lebih seperti itu. Dampak dari penerapan sistem kerja lembur ini justru sangat berpengaruh terhadap karyawan, karena berdampak pada efek kepada karyawan tersebut. Efek tersebut bisa berupa positif ataupun negatif, karena dengan adanya kerja lembur, waktu mereka untuk beristirahat semakin berkurang. Yang selanjutnya ada sistem kerja lembur dan dampak yang ditimbulkan. Sistem kerja lembur dilaksanakan berdasarkan permintaan dari sebuah perusahaan dengan persetujuan secara tertulis dari karyawan dan tidak dilaksanakan secara sebelah pihak. Maksudnya itu jadi si karyawan itu tidak bisa ingin melaksanakan lembur tanpa adanya persetujuan dari pihak perusahaan, maupun seperti itu dari pihak perusahaan tidak diharuskan untuk menyuruh para karyawan bekerja lembur. Jadi harus ada kedua belah pihak yang saling menyetujui untuk melaksanakan lembur. Selanjutnya terdapat 2 mekanisme lembur dan kewajiban perusahaan. Yang pertama itu mekanisme kerja lembur. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan 3 jam dalam sehari dan 14 jam dalam 1 minggu. Jadi di dalam 1 hari itu para karyawan hanya mendapatkan jatah 3 jam untuk kerja lemburnya, dan dalam waktu seminggu hanya mendapatkan 14 jam. Jadi untuk dalam jangka waktu 1 bulan bekerja,
para karyawan mendapatkan 40 jam bekerja. Dan yang kedua, kewajiban perusahaan. Kewajiban perusahaan, terdapat beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan, antara lain yaitu membayar upah lembur dan memberi kesempatan untuk istirahat secukupnya. Jadi membayar upah lembur untuk para karyawan yang sudah lembur, dan yang kedua memberi kesempatan untuk istirahat agar selalu staminanya fit kembali. Jadi diperlukannya waktu istirahat yang cukup. Kerja lembur adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh karyawan atas dasar perintah atasan tentunya, yang melebihi jam kerja pada hari libur atau hari kerja. Lebih tepatnya sih pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi. Jadi karyawan itu lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan, seperti hari Minggu atau hari-hari resmi, libur resmi seperti hari raya. Hari raya tidak ya, mohon maaf. Selanjutnya ada sistem upah kerja. Yang pertama itu ada formula upah lembur. Perhitungan jam kerja lembur dan tarif upah lembur mengacu pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor keputusan 72 Menteri tahun 1984 dengan rumusan tarif upah lembur 1/73 kali gaji pokok kali gaji pokok. Yang kedua, perhitungan lembur dilakukan pada hari kerja biasa. Yang selanjutnya, perhitungan lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan atau hari raya resmi. Dan pekerja lembur kurang dari setengah jam itu tidak termasuk dihitung lembur gitu. Jadi untuk pekerja yang lembur hanya bekerja setengah jam itu tidak dimasukkan ke dalam lembur. Yang selanjutnya ada dampak penerapan sistem kerja lembur terhadap karyawan. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan kerja lembur adalah pembagiannya waktu yang kurang profesional. Dengan kerja lembur pasti tentunya waktu lebih banyak dikorbankan dengan perusahaan. Jadi banyak waktu yang terbuang untuk perusahaan, dan waktu untuk keluarga, di sisi lain waktu untuk keluarga justru berkurang juga, bahkan harus mengorbankan waktu keluarga untuk bekerja lembur, dimana yang seharusnya waktu untuk berkumpul dengan keluarga menjadi berkurang karena harus mengadakan lembur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.